sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Sejarah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam adalah kisah yang tergolong lengkap diceritakan di dalam Al-Quran, terutama mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman yang penuh tanda tanya. Sebagian berpendapat bahwa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian pada umumnya, disalib, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Begitu pula mengenai kedatangannya pada akhir zaman. Sebagian berpendapat Nabi Isa akan benar-benar muncul sebagai pertanda akan terjadinya kiamat. Namun, sebagian lain menyatakan bahwa bukan merupakan kepastian bahwa Nabi Isa akan muncul kembali, karena Nabi Muhammad telah dinobatkan sebagai penutup para nabi dan rasul. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan indah di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Maryam ayat 16 dengan Surat Maryam ayat 40. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa dan ketika ibunya Maryam dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayinya itu. Kisah Nabi Isa. Di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan nama Isa dengan gelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Kapasitasnya ialah sebagai hamba dan Rasul Allah. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan bagian dari ruhnya. Ia lahir tanpa seorang bapa dan merupakan nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesalehan dan ketauhidan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menanyakan ketauhidan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah ia mengaku sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa menjawab, ia tidak mengaku dan menyuruh umatnya untuk menyembahnya, melainkan menyuruh hanya untuk menyembah kepada Allah. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini digambarkan dalam Quran Surat Maryam ayat 16 sampai dengan Maryam ayat 40. Adapun ayat tersebut adalah sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam terjadi peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami oleh ibunya yakni Maryam. Di antara peristiwa itu adalah ketika Maryam menyendiri, tiba-tiba datang malaikat Jibril menyerupai manusia. Kisah ini diceritakan. Peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Semakin hari, usia kandungan Maryam semakin membesar sehingga telah tiba waktunya Maryam melahirkan seorang anak. Dengan rasa sakit, ia memaksakan diri untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Hal ini tergambar dalam Quran Surat Maryam ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ayat ini menggambarkan bahwa Maryam merasa malu kepada orang lain dengan apa yang telah terjadi kepadanya, karena ia khawatir bencana serta kesedihan akan ia terima setelah melahirkan anak tanpa ayah. Ditambah lagi kesukaran baru, yaitu ia memerlukan air untuk memandikan anaknya serta memerlukan makan. Maryam pun merasa semakin sedih melihat kondisi tersebut dengan takdir yang Allah berikan. Dalam Quran Surat Maryam ayat 24 Allah berfirman, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar janganlah Maryam bersedih hati, bersusah pikiran, karena Allah telah menyediakan air, yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan airnya jernih. Kemudian ia disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma agar ia dan anaknya dapat memakan dan melanjutkan hidup mereka. Kemudian dilanjutkan dengan Quran Surat Maryam
ayat 26 Allah berfirman, "Maka makan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini." Misi Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dan misi dalam berdakwah. Adapun misi dakwah seorang nabi sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Nabi Isa adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana terhadap dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Muhammad Ahmad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah memasuki perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, dia berkata jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Setelah Nabi Isa berumur 30 tahun, maka Jibril datang sebagai utusan Allah untuk mengangkat Isa sebagai Rasul, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kepada Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan di mana tempatnya. Akan tetapi perintah kenabian Nabi Isa dikenal sejak ia lahir dan sejak ia berbicara kepada Bani Israel ketika masih dalam buayan. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi."